Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun sebelum itu, kita perlu tahu apa itu pemberdayaan. Menurut Johani, pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa, sehingga terjadi keseimbangan. Pada hakikatnya, pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Setiap masyarakat pasti memiliki kemampuan, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau kemampuan tersebut masih belum diketahui secara pasti. Oleh karena itu, kemampuan itu harus digali dan kemudian dikembangkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah memilih dan menetapkan suatu alternatif yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif yang dirumuskan. Keputusan itu harus bersifat fleksibel, analitis, dan mungkin untuk dilaksanakan dengan dorongan, sarana, prasarana, dan sumber daya yang tersedia. Berikut ada 5 dasar dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada intuisi. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini, meski waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan seringkali relatif kurang baik, karena seringkali mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya. Yang kedua, menurut pengalaman. Pengalaman yang dimiliki oleh seseorang akan dapat memperkirakan keadaan sesuatu nantinya, dan dapat memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Nah, yang ketiga ada wewenang. Wewenang ini dalam mengambil keputusan dilakukan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hasil keputusannya nanti dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama dan memiliki otentisitas, tetapi dapat menimbulkan sifat rutinitas yang mengasosiasikan dengan praktek diktatorial dan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan. Nah, yang keempat ada fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data atau fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Dan yang terakhir ada rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, suatu proses yang melibatkan masyarakat itu umumnya dikenal sebagai peran serta masyarakat, atau biasa peran serta itu disebut dengan partisipasi masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan dalam bentuk konkretnya itu ya berupa partisipasi. Partisipasi yang dimaksud bukan sekedar bersifat formalitas, bukan pula berarti membuat pertemuan besar dengan cara seluruh stakeholder diundang. Keterlibatan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan oleh pemerintah atau yang mengatasnamakan pemerintah dilakukan mulai dari perencanaan atau penyusunan, kemudian pelaksanaan, sampai ke evaluasi programnya. Nah, partisipasi masyarakat terjadi dalam 4 jenjang. Yang pertama, partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, yang mana setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Dan yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari tahap pertama, bahwa partisipasi dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang terwujud melalui tenaga, uang, barang, material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan. Dan yang ketiga, partisipasi dalam memanfaatkan hasil. Dalam hal ini, setiap usaha bersama ditunjukkan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama anggota masyarakatnya. Dan yang keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini setiap penyelenggaraan apapun dalam kehidupan bersama hanya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat sebagai warga negara yang aktif memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang baik, hak untuk mengetahui bagaimana keputusan-keputusan diambil, kebijakan tentang jenis layanan tertentu yang dibuat, dan hak untuk didengar dan diperhatikan pendapatnya. Nah, dalam proses pengambilan keputusan diperlukan pemberdayaan terhadap masyarakat agar masyarakat tersebut memiliki ilmu pengetahuan, menguasai teknologi, minat, dan dorongan sosial yang dapat bermanfaat pada proses pengambilan keputusan. Kemudian, keputusan yang dihasilkan dapat berkualitas, transparan, dan terciptanya kebijakan publik yang lebih baik.
Nah, dalam hal ini ada upaya untuk memberdayakan masyarakat. Yang pertama, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat bisa berkembang. Pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat ini diharapkan bisa lebih mengembangkan potensi atau kemampuan yang telah ada di masyarakat, sehingga masyarakat sudah bisa menerima dan juga mudah berpartisipasi. Dan yang kedua, memperkuat potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Perlu mempertimbangkan dan menguatkan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat ini. Dan yang ketiga, ada melindungi. Melindungi ini, pemberdayaan masyarakat perlu melindungi potensi, bukan sekedar potensi yang besar yang diberdayakan saja lalu potensi yang kecil tidak. Dalam pemberdayaan masyarakat ini perlu untuk melindungi potensi yang lemah sehingga semua bisa berkembang, baik potensi yang kuat maupun yang lemah. Upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat ini tentu saja lebih ditekankan pada potensi atau kemampuan mereka, sehingga ketika diberdayakan akan bisa lebih produktif lagi. Hal tersebut dapat dilakukan untuk memberdayakan Hal-hal tersebut dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen seperti pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif, dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan saling menghormati. Nah, untuk melaksanakan proses tersebut, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama, pemimpin harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai konsep pemberdayaan tersebut. Dan yang kedua, konsep pemberdayaan mengasumsikan adanya perubahan dalam budaya, termasuk di dalamnya budaya organisasi dan perusahaan. Yang ketiga, pemimpin, kaum birokrat, manajer harus memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa dalam implementasi dari konsep-konsep pemberdayaan pada akhirnya akan terjadi perubahan peran yang berimbas pada mereka mungkin akan berkurang. Yang keempat, ada individu, kelompok, dan masyarakat luas harus siap merubah dirinya dan menghilangkan mental conditioning, mental barrier, dan comfort zone yang ada dalam diri mereka. Dan yang keempat, proses pemberdayaan bukan suatu yang instan, namun membutuhkan waktu dan energi dalam pendekatannya. Karena pemberdayaan bertujuan menangkap pikiran dan hati orang, sehingga hal itu sangat sulit ketika dalam proses pemberdayaan menghadapi kondisi keprihatinan, kecemasan, dan adanya perasaan takut dari orang-orang akan kehilangan pekerjaannya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.